Adegan ini mengejutkan Chu Yueli dan yang lainnya. Bahkan Mo Yun Gubo di kejauhan tiba-tiba berubah warna. Apakah Sage Agung Yilong benar-benar dibunuh oleh Qin Chen? Beraninya dia. Beraninya kamu. Wow. Qin Chen mengangkat tangannya, dan harta serta material yang tak terhitung jumlahnya di Yilong Great Sage, seperti beberapa baju besi, harta luar angkasa. Semuanya jatuh ke tangannya. Melihat tubuh Yilong Great Sage berubah menjadi abu. Saroye menjilat lidahnya, merasa sedikit kecewa. Meskipun tubuh petapa agung Yilong, yang telah kehilangan hati Kaisar Agung, tidak memiliki banyak nutrisi dan energi untuk diserapnya, kaki nyamuk bukanlah daging. Akan sangat sia-sia jika memusnahkannya secara langsung. Oh, aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang dewasa. Bahkan jika kamu tidak tega menelan biksu itu secara langsung, kamu bisa memotongnya menjadi beberapa bagian, memanggangnya perlahan dan memakannya. Untuk kaisar puncak seperti itu, setelah matang, itu dagingnya akan benar-benar harum dan lembut. Bisa disebut yang terbaik di alam semesta. Saroye merasa hampa di hatinya. Bahan-bahannya bagus sekali, Anda. Dalam kehampaan, Mo Yun Gubo memandang Qin Chen, matanya berubah, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, itu hanya berubah menjadi desahan, "Hei, teman kecil Qin, aku benar-benar tidak tahu caranya untuk mengatakan hal-hal baik kepadamu." Mo Yun Gubo menggelengkan kepalanya, tampak dekaden. Itu saja. Kami di kota Nanyuan takut kami akan mengalami kesulitan ini. Jika persekutuan naga hitam berani datang, saya hanya bisa menengahi dan dengan tegas melindungi orang-orang kami di kota Nanyuan. Saya hanya tidak tahu apakah persekutuan naga hitam akan mendengarkanku. Wajah Mo Yun Gubo pucat dan sedih, dan dia menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen, yang sedang tidak bersemangat. Teman kecil, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Aku khawatir perkumpulan naga hitam akan datang ke Nanyuan kita kota dalam waktu dekat. Kamu harus melakukan hal yang sama, teman kecil. Bersiaplah saja. Jika ada tetua, minta mereka menjemputmu. Begitu dia selesai berbicara, Mo Yun Gubo melirik Saroye dan segera pergi. Ayo pergi. Mo Yun Kue dan yang lainnya juga memandang Qin Chen dengan marah, lalu berbalik dan pergi satu persatu, khawatir. Setelah membunuh Sage Agung Yilong, masyarakat naga hitam pasti tidak akan melepaskannya. Pemilik gedung Tianwai dan yang lainnya memperhatikan Qin Chen dalam-dalam dan segera berbalik dan pergi. Dia takut untuk tinggal di kota Nanyuan lebih lama lagi. Dia mungkin terpengaruh dan mati suatu hari nanti. Orang-orang kuat lainnya juga buru-buru berbalik dan pergi. Beberapa pelancong bahkan tidak tinggal di kediaman mereka sendiri, tetapi berbalik dan terbang menuju luar kota Nanyuan. Semua orang tahu bahwa masyarakat naga hitam pasti tidak akan melepaskan kota Nanyuan dengan mudah di masa depan. Sekalipun ada banyak peraturan dan regulasi di Laut Semesta Selatan, mereka tidak dapat menyerang kota-kota netral dengan gegabah. Bisakah masyarakat naga hitam menyerah begitu saja? Bahkan jika dia ditahan, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Qin Chen. Meninggalkan kota Nanyuan dan menunggu masalah ini selesai jelas merupakan pilihan terbaik. Di antara kerumunan, hanya Master Paviliun Abadi yang mengambil inisiatif untuk terbang menuju Qin Chen. Master Paviliun. Kepala pelayan Paviliun Wangu tampak ketakutan, mengikuti Master Paviliun Wangu. Seolah-olah dia ingin mencegahnya untuk maju, tetapi dia tidak berani menghalanginya untuk sementara. Waktu Chu Yueli mendatangi Qin Chen, kesembronoan di matanya menghilang, dan ada sedikit lebih banyak kekaguman dan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dia dengan ringan membuka bibir merahnya dan berkata, "Tuan Qin,
Paviliun Master Chu. Qin Chen memandangnya sambil tersenyum, semua orang menghindariku seperti ular atau kalajengking. Mengapa, Paviliun Master Chu, kamu tidak takut? Chu Yueli tercengang. Tapi dia tidak menyangka Qin Chen masih bisa tertawa saat ini. Dengan ekspresi dan nadanya yang santai, alis dan matanya yang percaya diri, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan kematian orang bijak Yilong. Hati Yueli. Pria ini Chu Yueli merasakan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Dia menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Dia juga berasal dari kekuatan tertinggi di alam semesta laut. Percaya diri, kuat, dan memiliki pesona yang menggetarkan hati. Berpikir dalam hatinya, ekspresi serius Chu Yueli akhirnya berubah menjadi senyuman. Apa yang dikatakan Tuan Qin? Tentu saja gadis kecil yang lemah seperti Yueli akan takut, tetapi Tuan Qin masih berhutang 2 juta kaisar kristal kepada Yueli. Yueli, bahkan jika ini untuk kaisar kristal, aku harus bertahan. Jadi Paviliun Master Chu ada di sini untuk menagih hutang. Qin Chen tersenyum dan mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa langsung muncul di depan Chu Yueli. Ada 2 juta 1 juta kristal kaisar di sini, 200 sisanya 100.000 yuan akan dikembalikan ke Paviliun Master Chu, yang akan dianggap sebagai bunga untuk hari ini. Chu Yueli dengan lembut mengambil harta spasial. Meliriknya dengan kesadarannya, dan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat 2,1 juta kristal kaisar di dalamnya. Dengan ketertarikan 100.000 kristal kaisar, Tuan Qin sangat memperhatikan manusia. Chu Yueli tersenyum ringan dan mendorong harta luar angkasa kembali ke Qin Chen. Qin Chen memandangnya dengan ragu. Tapi Yueli tidak menyukai ketertarikan kecil ini. Mata Chu Yueli berbinar, seolah dia telah membuat keputusan. Dia mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa tiba-tiba muncul di depannya, lalu dia mendorongnya dengan lembut depan Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening, kesadarannya menyapu harta karun luar angkasa, dan pupil matanya sedikit menyusut. Sebenarnya ada 30 juta kristal kaisar di dalamnya, lebih dari 28 juta yang diberikan oleh Yilong Great Sage. Chu Yueli memandang Qin Chen sambil tersenyum. Tuan Qin, ini semua kristal kaisar yang telah dikumpulkan Yueli di seluruh paviliun abadi selama bertahun-tahun sejak dia bertanggung jawab atas paviliun abadi di kota Nanyuan. Beberapa di antaranya semuanya dipindahkan oleh Yueli dari markas paviliun abadi. Saya membawa total 30 juta ketika saya datang ke sini, dan saya akan memberikan semuanya kepada Tuan Qin hari ini. Master Paviliun. Manajer Paviliun Abadi di samping berbicara dengan tergesa-gesa, tetapi sebelum kata-kata itu keluar, dia terhalang oleh mata Chu Yueli, dan wajahnya memerah karena cemas. 30 juta kristal kaisar. Sayangku. Saroye juga menganggur dan bosan, tapi sekarang matanya melebar dan dia tiba-tiba menoleh. Jumlah kristal kaisar ini bukanlah jumlah yang sedikit. Meski dia sedikit tergoda, tapi wanita ini sebenarnya ingin memberikan semua kristal kaisar ini kepada orang dewasa. Ada yang salah, ada yang sangat salah. Apa yang akan dilakukan wanita ini? Saroye menatap Chu Yueli. Berikan padaku. Qin Chen mengerutkan kening. Mengapa? Tidak ada alasan. Chu Yueli berkata sambil tersenyum. Yueli hanya berpikir bahwa Tuan Muda Qin tampaknya kekurangan kristal kaisar. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya Tuan Muda Qin karena memiliki begitu banyak kristal kaisar, taruhlah kristal kaisar ini sia-sia bagi Yueli, kenapa tidak diberikan saja pada Tuan Muda Qin? Aku hanya berharap Tuan Muda Qin tidak akan melupakan perasaan Yueli padamu di masa depan. Kata-katanya,
Chu Yueli menatap Qin Chen dalam-dalam dan segera pergi bersama manajer paviliun abadi tanpa menoleh ke belakang, sehingga Qin Chen tidak punya kesempatan untuk menolak. Setelah menyelesaikan menarik, Qin Chen melihat sosok anggun Chu Yueli pergi. Mengangkat tangannya, dan menyimpan 2 harta karun luar angkasa. 30 juta kristal kaisar, jika Anda tidak mengambilnya, itu akan sia-sia. Sekarang adalah waktunya dia membutuhkan banyak kristal kaisar, dan kristal kaisar pada Sage Agung Yilong mungkin tidak cukup. Ayo kembali ke gua dulu. Qin Chen membawa Saroye dan Rona dan segera bergegas menuju guanya. Dia sangat miskin sekarang, tetapi dia tidak menyangka akan memiliki begitu banyak kristal kaisar secepat itu. Tentu saja, yang paling ingin dilakukan Qin Chen adalah berlatih dalam pengasingan. Paviliun abadi. Begitu Chu Yueli dan lelaki tua itu kembali ke aula inti. Lelaki tua itu memandang Chu Yueli dengan penuh semangat dan berkata dengan cemas, "Tuan Paviliun. Mengapa Anda memberikan semua kristal kaisar di paviliun abadi kami kepada Qin Chen?" Manajer umum paviliun Wangu tampak cemas. Itu adalah seluruh arus kas paviliun Wangu yang telah kami operasikan selama bertahun-tahun. Jika atasan paviliun Wangu mengirimkan seorang komisaris untuk turun untuk meninjau dan menemukan bahwa kristal kaisar ini hilang, Master Paviliun, bagaimana Anda menjelaskannya kepada atasan paviliun Wangu? Terlebih lagi, ada juga uang pribadi yang Anda bawa dari markas, Master, Anda. Manajer paviliun Wangu sedang terburu-buru. Belum lagi uang pribadi, 20 juta lainnya bukan milik Chu Yueli. Itu akan diserahkan ke kantor pusat ketika dia kembali untuk melaporkan pekerjaannya di masa depan. Terlebih lagi, akan ada komisaris inspeksi dari kantor pusat waktu untuk memeriksa dan memeriksa setiap paviliun abadi di Laut Semesta. Jika Master Paviliun diketahui menggelapkan rekening publik, konsekuensinya pasti akan sangat serius. Apa yang kamu takutkan? Chu Yueli sama sekali tidak cemas. Inspektur mana yang berani memeriksa rekening gadisku ketika dia turun? Selain itu, meskipun diketahui dia mengalami defisit, dia akan tetap membayarnya kembali ketika dia kembali. Master Paviliun, bukan itu yang Anda katakan. Meskipun klan dapat membantu Anda membayarnya kembali, peringkat dan penilaian Anda di dalam markas pasti akan sangat rendah. Ini sama saja dengan kehilangan kesempatan untuk menjadi manajemen senior inti dari abadi. Markas besar Paviliun. Manajer Paviliun Wangu sangat cemas. 20 juta, latar belakang Chu Yueli secara alami dapat dibayar kembali, tetapi mereka, anak-anak dari kekuatan besar di markas besar, dikirim ke tingkat akar rumput Nanxian Xianhai untuk menguji kemampuan manajemen mereka dapat membayarnya kembali meskipun mereka masih membayarnya kembali. Tidak ada hukuman yang berat, tapi itu berarti dia tidak akan bisa mendapatkan posisi tingkat tinggi yang sebenarnya di markas besar Paviliun Wangu dan akan sepenuhnya terpinggirkan. Hal ini lebih serius dibandingkan konsekuensi lainnya. Chu Yueli menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya. "Kamu tidak mengerti." Dia bergumam. "Saya sedang berinvestasi. Saya merasa pria itu sepadan dengan risikonya." Kepala pelayan paviliun abadi berkata dengan tergesa-gesa, tetapi Qin Chen menyinggung masyarakat naga hitam. Begitu leluhur masyarakat naga hitam membunuh Qin Chen, semua upaya yang telah Anda lakukan, Master Paviliun, akan sia-sia. Chu Yueli tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Itulah mengapa aku bilang aku sedang berjudi." Matanya tegas, "Aku bertaruh dengan masa depanku bahwa dia bisa hidup, bahwa dia bukanlah Sage Agung Yilong yang dibunuh secara impulsif, dan jika dia hidup,
aku bisa terus bersamanya di masa depan. Karena dia, aku bersedia. Chu Yueli tersenyum cerah. Melihat senyum muda Master Pavilion seperti seorang gadis kecil, manajer Pavilion Abadi tertegun sejenak. Pada saat yang sama, berita bahwa Qin Chen telah membunuh Sage Agung Yilong juga menyebar ke seluruh alam semesta selatan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan setelah semua orang pergi. Namun karena laut semesta selatan begitu luas, maka akan memakan waktu lama agar beritanya tersebar ke seluruh laut semesta selatan. Di perbatasan kerajaan Yong, Raja Tianbei, yang telah lama memata-matai Sage Agung Yilong, adalah salah satu orang pertama yang mendapat berita tersebut. Apa? Petapa Agung Yilong muncul di kota Nanyuan dan dibunuh, baik secara fisik maupun mental. Raja Tianbei tiba-tiba berdiri, seperti disambar petir. Dia tertegun.